Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Bertemu kembali bersama dengan saudara walaupun melalui media YouTube pada saat ini. Dan sebelum kita kembali mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, atas segala tuntunan, kemenangan dan pertolongan yang Tuhan telah kerjakan di dalam setiap kehidupan kami, umat-umat-Mu. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami akan kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, ajar kami, bimbing kami, tuntun kami di dalam segala kehendak Tuhan. Dan hati kami siap untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Urapi pemberitaan firman-Mu dari awal sampai selesai. Semua kami yang mendengarnya diberikan kemenangan, menerima berkat dan anugerah Tuhan, beroleh kasih karunia-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini di masing-masing keluarga melakukan persekutuan, ibadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Saya mau menyapa saudara, salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikian juga dengan pemirsa di rumah dimanapun saudara berada, di mana saya melihat bahwa channel YouTube ini tidak hanya ditonton oleh jemaat yang kami layani, tetapi juga dari umat-umat Tuhan di gereja lain, di tempat-tempat lain juga ikut menyaksikan, mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini. Saya menyapa saudara, salam saudaraku, kiranya sukacita, damai sejahtera Allah, berkat Tuhan, kemenangan dari Tuhan menyertai setiap kita. Amin saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini tema renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan yaitu waspada penyesatan di masa-masa sulit. Waspada penyesatan di masa-masa sulit. Saudara-saudara, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 24 ayatnya yang keempat. Matius pasal 24 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi saudara, Yesus mengingatkan murid-muridnya dan juga mengingatkan setiap kita pada masa saat ini agar kita waspada, sehingga kita tidak mudah disesatkan dengan apapun juga. Di dalam ayat yang lain juga saudara, di dalam Injil Matius pasal 18 ayatnya yang ke-7. Matius 18 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berawal dari keprihatinan dengan informasi yang beredar hari-hari ini, sharing dari beberapa rekan-rekan, pertanyaan dari beberapa rekan-rekan hamba Tuhan dan juga gembala dan beberapa jemaat-jemaat Tuhan di beberapa tempat, di beberapa gereja yang menyampaikan sharing dan pertanyaan kepada saya. Maka dengan ini tema renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada setiap kita yaitu waspada terhadap penyesatan di masa-masa sulit. Saudara-saudara, di dalam Alkitab beberapa hal mengajarkan kepada kita agar kita waspada dan berjaga-jaga. Di dalam ayat-ayat yang lain firman Tuhan katakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, padahal mereka seperti serigala buas yang merusak kehidupan, tatanan kekristenan, tatanan daripada firman Tuhan yang sudah kita terima, yang sudah diajarkan kepada setiap kita. Di dalam ayat yang lain juga firman Tuhan katakan, waspadalah terhadap orang Farisi dan orang Saduki. Karena walaupun mereka tahu tentang firman, tahu tentang kebenaran, tetapi hidup mereka
tidak sesuai dengan kebenaran. Bahkan firman Tuhan katakan hidup mereka penuh dengan kemunafikan. Bahkan di dalam beberapa kesempatan pada waktu mereka bertemu dengan Yesus yang sedang mengajar dan melakukan pelayanan, saudara, mereka berusaha untuk mencoba Yesus, mereka berusaha untuk menyerang daripada pelayanan Yesus. Di dalam ayat yang lain juga, saudara, firman Tuhan berkata seperti ayat yang tadi kita baca, waspadalah terhadap orang yang menyesatkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyesatan sesungguhnya tidak hanya muncul pada situasi seperti saat-saat ini, tetapi di Alkitab pun, saudara, sudah jauh-jauh hari dan sudah dicatat di dalam Alkitab, mengingatkan setiap umat-umat Tuhan agar kita tetap waspada terhadap setiap penyesatan-penyesatan yang akan bermunculan. Jadi saudara, pada saat ini kita ternyata tidak hanya waspada dan berjaga-jaga terhadap virus corona yang dapat merusak tubuh jasmani kita, melainkan saudara, kita juga harus waspada terhadap virus penyesatan yang dapat merusak kehidupan kerohanian kita, yang dapat merusak tatanan nilai-nilai daripada kekristenan, tatanan daripada pengajaran firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita. Saudara-saudara, dalam ayat yang barusan kita baca, Tuhan Yesus di sana berbicara cukup keras. Mungkin saudara, kalau Yesus sedang khotbah seperti itu pada masa sekarang, saudara, mungkin akan ada orang yang mencaci, akan ada orang yang mencela, akan ada orang yang menyerang Yesus dan berkata, wah, Yesus ini suka menghakimi, saudara. Saudara-saudara, di sini Yesus tidak sedang menghakimi, namun Yesus sedang mengajar, mendidik murid-muridnya, di mana Yesus berkata bahwa celakalah dunia dengan segala penyesatannya, dan celakalah orang yang mengadakan penyesatan itu. Firman Tuhan katakan, saudara, memang penyesatan itu harus ada, supaya nanti kelihatan siapa saja yang teguh di dalam iman, percaya di dalam firman Tuhan, dan siapa saja yang tidak mudah tergoncangkan. Saudara-saudara, orang yang tidak teguh dan mudah tergoncangkan akan mudah sekali bergeser, akan mudah sekali terpengaruh apabila ada ajaran-ajaran yang baru. Apalagi itu, saudara, sesuai dengan keinginannya dan ketidaktaatannya selama ini. Namun saudara-saudara, saya mau sampaikan, orang yang sudah mendengar firman, memahami firman dengan baik dan benar, dan melakukannya di dalam hidupnya, maka saudara akan mudah sekali mendeteksi dan memproteksi diri apabila ada ajaran-ajaran baru yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan kepadanya. Dia akan tetap teguh, tidak akan mudah terombang-ambing. Iman dan rohaninya tidak akan menjadi labil, saudara. Saudara, kita sendiri mengetahui bahwa di dalam agama Kristen yang ada di Indonesia, katakanlah saudara, ada beberapa aliran gereja yang ada. Seperti contoh, ada Protestan, ada Pentakosta, ada Reform, ada Ortodoks, dan lain-lain, saudara. Saudara, di masing-masing aliran ini juga mempunyai doktrin tersendiri. Memaksakan satu doktrin ke doktrin yang lain, saudara, inilah yang akhirnya juga dapat menimbulkan persoalan dan perdebatan dan pertengkaran. Saudara, di dalam hal ini kita perlu menyikapi dengan bijak. Sesungguhnya, saudara, di mana kita bergereja, di mana saudara bergereja, saya mau katakan, ikutilah itu dengan baik dan benar. Kalau kita bergereja di satu tempat, berarti saudara, kita ini sudah bersedia untuk mengikuti dan berkomitmen terhadap semua yang ada di gereja itu, saudara. Jadi jangan sampai kita berjemaat di satu gereja, namun justru yang diikuti adalah di tempat yang lain. Ini nanti malahan akan membuat Anda menjadi bingung, membuat rohani Anda menjadi labil, dan menjadi masalah tersendiri di dalam kehidupan kerohanian saudara.
Untuk itu saudara, berakarlah di dalam firman, berakarlah di dalam iman, tertanamlah di dalam gereja lokal agar tidak mudah terseret di dalam berbagai macam rupa-rupa pengajaran yang mungkin dapat menyesatkan kita. Di dalam Kolose saudara, Kolose pasal 1, Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-23. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-23 firman Tuhan katakan, sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita agar kita bertekun di dalam iman, tetap teguh dan jangan bergeser dari iman, pengharapan dan kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita. Jadi saudara, kita harus tetap kokoh, tetap teguh, tidak bergoncang, tidak mudah dipengaruhi saudara. Itulah orang-orang yang luar biasa. Kalau kita menjadikan Tuhan, firman Tuhan yang terutama di dalam hidup kita, maka kita akan tetap teguh di dalam Dia. Karena keinginan daginglah dan mata keduniawianlah akhirnya membuat seseorang mulai bergeser dari iman, pengharapan dan kebenaran firman Allah yang sudah diajarkan kepadanya. Saudara, sepertinya pada saat-saat ini sebagian manusia lebih cenderung dan lebih mudah untuk melakukan hal yang berkaitan dengan ketidaktaatan daripada melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Namun saudara, di dalam setiap kondisi inilah kita akan diuji, kira-kira ketaatan kita seperti apa, kesetiaan kita seperti apa, iman kita itu seperti apa. Namun saya percaya saudara, orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan akan menjadi pribadi yang tahan uji, akan menjadi pribadi yang tidak mudah tergoncangkan, akan menjadi pribadi yang mengalami kemenangan dari Tuhan. Amin saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masa-masa sulit seperti saat ini, justru saya mendengar semakin banyak bermunculan ajaran-ajaran yang aneh-aneh yang kelihatannya baik, namun belum tentu hal itu benar. Makanya saudara, setiap umat Tuhan itu harus belajar untuk tertanam di dalam gereja lokal, mencintai firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kehidupan iman dan rohani kita tidak mudah menjadi bingung, tidak mudah labil dengan hal yang kita baca atau dengar di luar sana saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masing-masing gereja lokal sudah ada hamba Tuhan atau gembala yang melayani umat-umat Tuhan yang ada di sana. Kalau kita mengerti bagaimana berjemaat dengan baik dan benar, maka kita akan mengerti apa saja yang harus kita lakukan saudara. Untuk itu saudara, saya mau menyampaikan kepada setiap jemaat Tuhan, dan berhubung karena di dalam channel ini juga ada banyak umat-umat Tuhan di luar sana juga yang ikut mendengar dan menyaksikan, saya mau sampaikan kepada setiap kita, mari dengarkanlah gembalamu. Merekalah yang akan bertanggung jawab di dalam pembinaan dan pelayanan rohanimu. Para pemirsa yang ada di rumah, jikalau engkau sudah berjemaat di satu gereja lokal, dengarkanlah hamba Tuhan yang melayani di sana, dengarkanlah gembalamu. Karena merekalah yang selalu mendoakanmu, merekalah yang selalu melayanimu, baik di saat engkau susah, di saat engkau berduka, dan di dalam keadaan lainnya saudara. Merekalah yang bertanggung jawab di dalam pelayanan rohanimu, di dalam pelayanan gerejawi di mana engkau berjemaat. Saudara, kadang mungkin kita mendengar pengajaran-pengajaran yang baru, yang tidak biasanya atau tidak sama dengan yang diajarkan oleh setiap gembalamu di mana engkau berjemaat. Mari saudara, seringkanlah dengan gembalamu, diskusikanlah dengan gembalamu, dan dengarkanlah bimbingannya. Karena gembala yang baik dan benar tidak mungkin menyesatkan jemaatnya sendiri. Sehingga dengan ini saudara, iman dan rohani kita tidak membingungkan dan tidak menjadi labil. Mungkin saudara di luar sana ada banyak hamba Tuhan yang Anda idolakan, yang Anda banggakan. Namun pada saat Anda membutuhkan di dalam pelayanan rohani atau di dalam pelayanan gerejawi, bukanlah nanti mereka yang repot dan bertanggung jawab saudara.
pada saat engkau sakit, pada saat engkau berduka di dalam kondisi-kondisi yang tidak baik lainnya, Anda tidak akan kecewa kalau mereka tidak datang melayanimu. Namun apabila gembalamu tidak hadir dan melayani, mungkin bisa saja menjadi sesuatu hal yang mengecewakanmu. Bahkan pada saat ada sesuatu yang terjadi dengan masalah kerohanianmu, yang ditanya saudara adalah gembalamu, bukan hamba Tuhan yang ada di luar sana. Untuk itu saudara, mari renungkanlah dan berilah diri dibimbing oleh gembalamu, supaya kerohanianmu tidak mudah terombang-ambing. Hatimu juga akan dipenuhi dengan damai, sukacita, dan semakin bertumbuh di dalam iman. Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah dibawa ke sana kemari untuk mengikuti setiap ajaran-ajaran yang mungkin saudara itu dapat menyesatkan kehidupan iman dan rohani kita. Untuk itulah saudara, ada gembala untuk mengajar, untuk mendidik, untuk membina jemaat di dalam iman pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, agar kita tidak mudah terombang-ambing oleh bermacam-macam bentuk pengajaran. Firman Allah dan gembalamu lah yang akan menjadi benteng terakhir untuk engkau bertanya, agar tidak disesatkan oleh berbagai macam ajaran dan rupa-rupa duniawi yang dapat menyesatkan kehidupan kita. Namun saudara, tidak dipungkiri juga kadang di dalamnya kita masih mendapatkan dan menemukan jemaat di dalam tanda kutip saudara yang kadang masih liar. Maka saudara, jikalau mungkin ada yang masih posisinya sebagai jemaat yang kadang liar dalam tanda kutip, mari dengarkanlah firman ini baik-baik. Bertobatlah saudara ya. Bertobatlah saudara ya, puji Tuhan ya. Namun bersyukurlah jikalau saudara mengerti dengan benar bagaimana untuk menjadi jemaat yang baik dan benar. Di dalam Efesus pasal 5 saudara, Efesus pasal 5. Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama, kedua, ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Efesus pasal 5 ayat pertama, kedua, 6 dan 7. Saya akan bacakan buat kita. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Saudara-saudara, di dalam Efesus pasal 5 yang tadi barusan kita baca saudara, firman Tuhan katakan jadilah penurut-penurut Allah. Kenapa kadang saudara seseorang menjadi bingung, labil dalam iman dan kerohaniannya? Karena dia tidak mau menjadi penurut. Tidak mudah untuk diatur, tidak mau untuk diatur, tidak mau dibimbing, tidak mau diajar saudara. Sehingga mudah bingung, mudah labil, mudah terpengaruh, mudah dibawa ke sana kemari, diombang-ambingkan dengan berbagai macam rupa-rupa pengajaran yang ada. Mereka lebih memilih untuk menyenangkan keinginan dagingnya, keinginan duniawinya. Bahkan saudara, di dalam ayat ini juga saudara mengingatkan kita agar kita juga hidup di dalam kasih. Sebab orang yang hidup di dalam kebencian, orang yang hidup di dalam kepahitan akan sulit untuk menerima kebenaran, akan sulit untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Sehebat apapun orang yang khotbah, sebenar apapun firman Allah yang disampaikan, jikalau orang dikuasai oleh kepahitan dan kebencian saudara, itu akan sulit untuk dia lakukan. Bila seseorang dikuasai kebencian dan kepahitan, itu akan sulit untuk melakukan kehendak Tuhan. Untuk itu saudara, mari kita menjadi umat-umat Tuhan yang pemenang saudara, yang mau dipulihkan Tuhan dari segala belenggu kebencian, yang mau dipulihkan Tuhan dari segala belenggu kepahitan,
agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan, saudara. Amin. Tuhan Yesus telah berkorban bagi kita agar kita, saudara, mengalami pemulihan dari segala hal yang membelenggu hidup kita. Untuk itu, saudara, mari kita mau hargai kasih karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita dengan apa, saudara? Dengan hidup di dalam kehendak-Nya. Saudara-saudara, firman Allah juga katakan, janganlah kamu disesatkan. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal itu akan mendatangkan murka Allah. Saudara, perkataan, ajaran-ajaran yang kelihatannya baik, sepertinya ini diperbolehkan. Yang dianggap seperti ini tidak menyakiti Allah, enggak apa-apa. Iya. Ingatkah saudara, seperti apa iblis memperdaya Hawa? Seperti apa iblis menyesatkan Hawa? Perkataannya, ajarannya, doktrinnya yang ditanamkan kepada Hawa, yang kelihatannya itu baik bagi Hawa, saudara. Akhirnya Adam dan Hawa pun tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Untuk itu, saudara, jangan mau tergoda dan diperdaya oleh hal-hal yang kelihatan baik, supaya kita tidak jatuh seperti Adam dan Hawa. Saudara, firman Allah dengan tegas mengatakan, janganlah berkawan dengan mereka. Di dalam kitab Mazmur pasal 1 juga, saudara, mengingatkan dan mengajarkan kepada kita agar kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Marilah kita merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita. Itulah yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. Karena dengan belajar taat, belajar setia melakukan kehendak Tuhan, itulah yang akan membuat kita berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Tuhan mencari seorang murid Kristus. Tuhan itu jauh lebih tertarik dengan orang yang mau melakukan kehendak-Nya. Suatu saat, saudara, akan ada orang yang berkata, Tuhan, bukankah dulu aku melayani Engkau dengan melakukan berbagai macam mujizat? Bukankah dulu aku membela nama-Mu? Bukankah dulu aku membela gereja-Mu? Bukankah dulu aku membela firman-Mu? Ternyata apa jawaban Tuhan? Yang aku butuh, yang aku cari, hanyalah murid-muridku yang mau melakukan kehendak-Ku. Pastikan bahwa suatu saat Tuhan menemukan kita sebagai murid-murid Kristus yang melakukan kehendak-Nya. Amin, saudara. Di dalam 2 Petrus, saudara. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Saudara-saudara, di dalam ayat ini mengatakan bahwa pada hari-hari ini akan banyak bermunculan yang namanya nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, seolah-olah mereka menyuarakan kebenaran, bahkan padahal mereka sesungguhnya sedang menghujat dan mencela. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa. Mereka menyangkal penguasa yang telah menebus hidup mereka. Dan dengan jalan demikian, saudara, mereka juga itu akan mengalami kebinasaan atas diri mereka. Saudara,
Firman Tuhan katakan mereka akan mengajarkan hal-hal yang kelihatan baik. Namun tanpa disadari saudara sedang menggeser iman, menggeser pengharapan, menggeser ketaatan kita kepada penguasa dan penebus hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka firman Tuhan katakan kita perlu waspada dan berjaga-jaga. Bahkan juga saudara dikatakan bahwa mereka akan menghujat dan mencela orang-orang yang mau taat melakukan kebenaran, orang-orang yang mau setia kepada Tuhan, orang-orang yang hidupnya mau di jalan-jalan kebenaran. Mereka akan menghujat, mereka akan mencela hidup orang-orang yang mau taat kepada Tuhan. Saudara, sepertinya di akhir zaman ini menghujat dan mencela seperti sebuah karunia baru, saudara, ya. Bahkan ada orang-orang tertentu yang bangga untuk melakukan hal itu. Namun yang pasti saudara, hal itu tidaklah berasal dari Tuhan. Tetapi ingat bahwa orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya, firman Tuhan katakan akan disebut berbahagia dan akan tetap untuk selama-lamanya. Amin saudara. Maka di masa-masa seperti sekarang ini, kita bukan hanya waspada terhadap virus corona, namun kita juga waspada terhadap virus segala bentuk pengajaran yang berusaha membuat kita tidak taat dan setia kepada Tuhan. Harapan dan doa saya, setiap jemaat Tuhan, setiap pemirsa yang sedang menyaksikan renungan ini di rumah atau dimanapun saudara berada, kita boleh diingatkan dan berkemenangan untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan di dalam hal ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 2 Petrus pasal 3 saudara, 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan 18 firman Tuhan katakan, tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan janganlah kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Kenapa kita sudah mengetahui sebelumnya? Karena sebelumnya kita sudah diajarkan, sebelumnya sudah tercatat di dalam firman saudara. Karena itu kita perlu waspada dan berjaga-jaga supaya kita jangan mudah terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Saudara, pada hari-hari ini muncullah berbagai macam ajaran-ajaran yang hanya sekedar mencari sensasi, mencari panggung pelayanan, mencari pengikut, bahkan hanya untuk menyerang doktrin dari aliran-aliran gereja tertentu. Bahkan saudara, yang lebih ngeri lagi, menyerang Alkitab itu sendiri. Sehingga saudara, pada akhirnya saling menghujat satu dengan yang lain, saling mencela satu dengan yang lain. Tentu bukanlah hal ini yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kekristenan kita. Hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lain saling mencela, saling menghujat. Jemaat yang satu dengan jemaat yang lain saling menghujat dan saling menyerang. Jemaat dengan hamba Tuhan dengan jemaat saling menyerang. Tahukah kita saudara bahwa dengan hal ini iblis melihat dan iblis semakin tertawa terbahak-bahak. Dia begitu senang apabila kehidupan umat-umat Tuhan hanya dihabiskan dengan saling menghujat dan saling mencela. Padahal Tuhan menghendaki kita dengan waktu-waktu yang ada, bagaimana caranya supaya kita taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita diperdaya oleh tipu muslihat iblis. Bagian kita setiap waktu, yaitu bagaimana supaya kita melakukan kehendak Bapa di sorga, sehingga kita akan menang terhadap segala bentuk penyesatan yang bisa menyesatkan iman kita. Kalau kita tekun membaca dan mempelajari Alkitab, tertanam di dalam gereja lokal,
dengar-dengaran pada bimbingan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan atau gembala di mana kita berjemaat, maka yakinlah saudara, Anda tidak akan mudah disesatkan. Anda tidak akan mudah dibingungkan dengan berbagai macam rupa-rupa pengajaran. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan katakan, jangan mau disesatkan dan jangan sampai kehilangan peganganmu yang teguh. Amin saudara. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari berilah diri dibimbing oleh Tuhan, dibimbing oleh firman-Nya, oleh gembalamu, dan biarlah kita semakin hari semakin teguh dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah mengajar dan mengingatkan kami agar kami berakar di dalam iman, di dalam firman-Mu, di dalam pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga diingatkan agar kami tertanam di dalam gereja lokal, dengar-dengaran kepada hamba Tuhan dan gembala di mana kami berjemaat, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan, sehingga kami tidak mudah dibingungkan dengan berbagai macam rupa-rupa pengajaran yang ada. Dan biarlah setiap kami umat-umat Tuhan mengambil bagian dan melakukan bagian kami, yaitu satu, melakukan kehendak Bapa di sorga, dengar-dengaran kepada firman-Mu, melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami, sehingga hidup kami jadi berkat Tuhan, hidup kami menyenangkan dan mempermuliakan nama-Mu, dan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Teguhkan setiap kami, dan biarlah setiap umat-umat Tuhan memiliki satu iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan iman yang tidak mudah tergoncangkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami bersyukur atas firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Dimanapun saudara berada, apapun yang saudara alami, percayalah dan katakan, Tuhan Yesus adalah jawaban di dalam hidupku. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Yesus jawaban.